Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayustikarini dengan NIM 2651007. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti selaku dosen pengampu. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan atau input aktivitas adalah tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran aktivitas. Penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya merupakan faktor kunci yang sangat penting di dalam menaksirkan biaya untuk masa depan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pembahasan mengenai perilaku biaya umumnya dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suatu biaya. Terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengaruh manajemen terhadap biaya. Pengaruh manajemen terhadap biaya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Penggolongan biaya atas dasar pengaruh manajemen ini bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian biaya dalam rangka untuk menilai. Biaya terkendali atau controllable cost adalah biaya yang langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Faktor yang kedua yaitu karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran. Untuk tujuan pengendalian manajemen, khususnya hubungan biaya keluarannya, maka karakteristik biaya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu biaya engineered atau engineered cost, yang kedua yaitu biaya discretionary cost, yang ketiga yaitu biaya committed atau committed cost. Biaya engineered adalah elemen biaya atau input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran ataupun output. Untuk menentukan hubungan fisik yang eksplisit antara biaya dengan keluarannya ada 2, yaitu dengan cara analisis engineering ataupun dengan analisis biaya historikal. Kemudian biaya discretionary atau managed cost adalah meliputi semua biaya input yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran ataupun output. Sedangkan biaya committed atau committed cost atau biasa juga disebut dengan biaya kapasitas atau capacity cost adalah meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Atas dasar pengaruh perubahan volume terhadap biaya di sini dapat digolongkan lagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap di sini memiliki karakteristik seperti jumlah totalnya tetap atau konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Kemudian biaya tetap persatuan atau unit cost berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Artinya semakin tinggi volume kegiatan maka semakin rendah biaya satuan, begitupun sebaliknya. Kemudian kalau biaya variabel di sini memiliki karakteristik yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Artinya semakin besar volume kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabelnya, begitupun pula sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel persatuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Artinya jadi biaya satuan di sini konstan. Kemudian kalau biaya semi variabel yaitu jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Kemudian yang kedua, biaya semi variabel di sini persatuannya berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Tingkat efisiensi dari kinerja aktivitas ini disebut sebagai kapasitas praktis. Pengeluaran sumber daya merupakan biaya untuk mendapatkan
kapasitas dalam melaksanakan suatu aktivitas. Penggunaan sumber daya adalah jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan dalam memproduksi keluaran aktivitas. Kapasitas tidak terpakai yaitu selisih antara kapasitas yang diperoleh dan penggunaan aktivitas aktual. Sumber daya di sini dapat disediakan menjadi dua, yaitu sumber daya ketika digunakan dan sumber daya sebelum digunakan. Sumber daya yang disediakan ketika digunakan akan diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari sumber luar, di mana waktu akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Sedangkan sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan adalah sumber daya yang diperoleh dengan mempergunakan kontrak eksplisit dan implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya ataupun tidak. Kemudian ada pemisahan biaya semi variabel. Untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan beberapa pendekatan pemisahan, yaitu pertama pendekatan intuisi, kemudian pendekatan engineering, yang ketiga yaitu pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Apa sih pendekatan intuisi itu? Pendekatan intuisi atau metode intuisi menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti kegiatan, misalnya kegiatan produksi, kemudian adanya surat-surat keputusan manajemen, dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Kemudian kalau pendekatan engineering atau engineering approach adalah metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan, misalnya kegiatan pabrik dengan biaya. Sedangkan pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu adalah biaya di masa yang akan datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk diolah atau kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu teknik pemisahan semi variabel. Di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua yaitu metode grafik statistikal, yang ketiga yaitu metode garis regresi sederhana, dan yang keempat yaitu metode regresi berganda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.